Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Normalia dari Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi. Pada kali ini saya ingin memaparkan apa saja yang saya pelajari dan saya lakukan ketika mengikuti program Bangkit Akademi 2024, khususnya Cloud Computing Learning Path. Oke, sebelumnya apa itu Bangkit Akademi? Bangkit Akademi itu adalah program studi independen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan didukung oleh Goto, Traveloka, Diptek Foundations, dan Kampus Merdeka. Di sini siswa bisa mempersiapkan kecakapan yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Jadi lebih ke teknologi dan khususnya itu path-nya itu ada machine learning, mobile development, dan cloud computing. Nah, saya pada Bangkit Akademi kali ini mengikutinya itu di path cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing atau komputasi awan adalah penyedia sumber daya komputasi melalui internet. Sumber daya ini seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Selanjutnya, metode belajar yang saya gunakan di Bangkit Academy dan diberikan juga oleh Bangkit Academy Team itu ada dua, yaitu Instructor-led Training dan Self-Paced Learning. Nah, di Instructor-led Training atau juga disebut dengan ILT, ini adalah belajar melalui online meeting bersama-sama dengan teman-teman yang lain dan diajarkan oleh praktisi atau akademis yang memang sudah terlatih di bidangnya gitu. Nah, ILT ini ada tiga, yaitu ILT CC. ILT CC ini ILT Cloud Computing, ini sesuai dengan path masing-masing. So, ada ILT SS atau Soft Skills dan ILT IN atau English. Lalu di self-paced learning itu adalah belajar secara mandiri melalui online course dan waktunya juga terserah karena belajar secara mandiri ya dan akan mendapatkan sertifikat dan sertifikat itu yang akan dikumpulkan ke Bangkit. Nah, ini menggunakan atau melalui tiga platform yaitu Coursera, Decoding, dan Google Cloud Skill Boost. Jadi bedanya kalau yang IELTS ini kan belajarnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain dan diajarkan oleh speakernya. Kalau self-paced learning ini sendiri gitu, jadi kayak online course gitu. Nah, mungkin ke instructor-led training dulu. Di instructor-led training ini ada tiga tadi IELTS CC, IELTS SS, dan IELTS IN. Nah, IELTS CC ini adalah belajar tentang cloud computing dan hard skills gitu. Contohnya navigating Google Cloud itu belajar tentang introductions to Google Cloud. Terus Journey into the Cloud itu belajar tentang Google Cloud secara lebih dalam, kayak layanan komputasi, layanan data, layanan jaringan gitu. Terus Defending the Digital Realm itu belajar security dan network. Terus BA Logs dan Matrix belajar analytics dan performance dari layanan yang dipakai. Terus building APIs in Google Cloud, belajar how to build APIs and deploy to cloud. Terus AI Project Success, belajar sedikit tentang machine learning. Dan Certify with Confidence, itu belajar tentang how to pass the exams. Jadi kalau cloud computing itu ada sertifikasinya dan gimana nih cara kita pass the exams biar kita bisa dapat sertifikasi gitu. Terus kalau di IELTS itu belajar soft skills, contohnya growth mindset, time and energy management, stress management, critical thinking and problem solving, project management, professional branding, dan effective communication. Nah, bahkan di professional branding ini kita hands-on nih. Biasanya di setiap IELTS itu bakal ada tugas-tugasnya juga. Dan kayak misalkan di growth mindset, kita disuruh buat kayak essay, kayak how to implement the growth mindset gitu. Kalau professional branding, contohnya kayak kita bisa ngebuat ngeboost our LinkedIn profile dan ATS CV dan kita bisa kumpulin gitu. Jadi benar-benar selain belajar ada hands-on-nya juga gitu. So ada IELTS IN itu belajar bahasa Inggris sama orang luarnya asli, jadi native speaker. Nah ini belajar tentang spoken correspondence, expressing opinions, dan business presentation. Lalu selanjutnya kalau untuk yang self-paced learning ini tadi ya dari tiga platform. Yang pertama di Coursera. Di Coursera itu kita belajar the bits and bytes of computer networking. Itu lebih ke belajar tentang jaringan kayak jaringan DHCP, DNS, dan
layer yang ada di komputer gitu ya, lebih ke jaringan. Tapi kalau misalkan di system administrations and IT infrastructure services itu belajar ke cloud computing gitu. Terus kalau di decoding ada belajar dasar pemrograman web tanpa framework, jadi benar-benar from scratch dan no framework. Terus ada dasar pemrograman JavaScript, itu belajar tentang juga build web tapi udah pakai framework yaitu HAPI, HAPI gitu ya, dari Node.js. Terus membuat aplikasi back-end dan deploy itu Google Cloud. Terus menjadi Google Cloud Engineer ini belajar lebih dalam lagi tentang setiap layanannya. Terus, contohnya itu kayak kalau misalkan layanan data ada cloud storage, ada cloud SQL, ada BigQuery. Kalau layanan komputasi ada Compute Engine, ada App Engine, Cloud Run, gitu-gitu. Terus belajar dasar AI itu belajar sedikit machine learning dan belajar penerapan machine learning dengan Google Cloud itu how to deploy itu Google Cloud and how to integrate juga gitu. Terus yang terakhir ada Google Cloud Skill Boost, itu belajar course ada dua, yaitu Google Cloud Computing Foundation Learning Path dan Cloud Engineer Learning Path. Basically itu belajar tentang benar-benar hands-on gimana caranya kita memakai layanan-layanan yang ada di Google Cloud gitu. Selanjutnya kita masuk ke Capstone Project. Jadi di Capstone Project ini saya dan tim saya memutuskan untuk develop sebuah aplikasi bernama Bagi-Bagi. Bagi-Bagi ini adalah aplikasi untuk berdonasi dan untuk barter. Background-nya apa? Background-nya itu adalah waste yang semakin tinggi ya, semakin banyak di Indonesia. Dan terus kenapa waste itu semakin banyak? Karena sekarang tuh dengan adanya online shopping semua jadi lebih mudah dan orang jadi cenderung untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan tapi dia beli mungkin karena murah atau karena kena influence dari sosial media gitu ya. Nah, jadi sekarang tuh cenderung banyak barang-barang yang mungkin bagus tapi sudah tidak dipakai gitu. Jadi waste gitu kan. Atau kalau pernah dengar fast fashions itu juga menjadi salah satu latar belakang dari aplikasi ini gitu. Fast fashions benar-benar fashions yang menjadi waste terbesar gitu. Nah, dengan adanya bagi-bagi ini, jadi semua tuh bisa kalau ada barang-barang yang nggak kepake tapi lebih bagus daripada didiam di rumah, mungkin bisa dibarter atau mungkin didonasikan saja kepada organisasi yang memang sudah certified gitu. Nah, ini untuk problems and mapping lah antara problems and solutions-nya. Terus, nah, ini as a team ya, kita kenapa pilih bagi-bagi app? Karena selain dia itu bisa reduce waste ya dengan adanya barter ini, dia juga bisa menaikkan humanity, kemanusiaan dan rasa sosial gitu ya, karena adanya donasi ini. Gitu. Dan ini sesuai juga dengan tema yang diberikan oleh Bangkit Team, yaitu Sustainable Futures Nurturing Harmony Between Humanity and the Environment. Mungkin ini ada sekilas ada cuplikan MVP. Ada login, register page, profile page, ini upload item. Nah, di upload item ini ketika kita sebagai pengguna upload, itu nanti ada AI-nya. Jadi AI-nya bisa ngedetect barang yang di-upload ini apakah fashions, apakah otomotif gitu. Atau yang lainnya. Terus ada di homepage ini juga ada AI-nya yaitu memberikan rekomendasi barang-barang yang sekiranya sesuai dengan behavior user. Jadi kalau si user sukanya nyari-nyari yang fashions atau suka ngupload yang fashions, nanti yang direkomendasi isinya fashions gitu. Search page, terus di sini ada, nah kita bisa request atau kita bisa dapat request barter dari orang lain. Nah, ini steps to request barter. Jadi yang pertama kita pilih barangnya, kayak shopping aja. Setelah kita pilih barangnya, kita pilih barang kita yang mau di barter oleh barang tersebut. Terus kita tinggal konfirmasi dan kita tinggal tunggu dari orang yang bersangkutan untuk nge-accept request kita gitu. Nah, namun saya sebagai
cloud computing itu ngapain aja di project ini. Yang pertama, di sisi back-end-nya saya membuat API untuk fitur-fitur yang ada, dan saya melakukan SIT dan UT pastinya melalui Postman, dan saya mengatur repo melalui dengan GitHub, dan saya develop IDE-nya itu pakai VS Code. Terus untuk cloud computing-nya, saya memilih ngedeploy API atau back-end-nya itu pakai Cloud Run. Saya juga ngedeploy machine learning code-nya itu pakai Cloud Run. Terus database pakai Cloud SQL, dan untuk nge-save image yang di-upload oleh user itu pakai cloud storage gitu. Ini contoh skema arsitekturnya. Jadi dari front end atau Android bakal send request to server, terus server bakal ambil database dari Cloud SQL dan dari Cloud Storage. Terus ini recommendation system AI-nya itu pakai Cloudrun juga tadi. So overall, my conclusions is Bangkit benar-benar worth it banget menurut saya, karena saya bisa mendapatkan technical skills or hard skills yang jarang saya dapatkan di tempat lain, dan benar-benar detail dari benar-benar end to end, dari yang dasar pemrograman sampai yang ngedeploy dan security jaringannya juga dipikirin, jadi benar-benar secara keseluruhan saya dapat. Namun selain itu saya juga dapat soft skills dan English skills saya juga gitu. Dan saya juga bisa networking dengan teman-teman yang mengikuti di Bangkit Academy. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.